Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Syifa Kalista dan juga Asmira Khairani. Kami akan membahas tentang teori lokasi dan aglomerasi dalam mata kuliah ekonomi regional dengan studi kasus di Kota Bukit Tinggi. Untuk teori lokasi, pertama, teori ini akan menjelaskan bagaimana pelaku usaha untuk menentukan lokasi terbaik dalam menjalankan usahanya dengan tujuan utama yaitu memang keuntungan dan juga meminimalkan biaya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu kedekatan dengan pasar atau konsumen, dalam hal ini wisatawan, kemudahan akses transportasi, dan juga ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga fasilitas umum. Contohnya untuk di Bukit Tinggi, banyak pelaku usaha memilih lokasi di pusat kota atau dekat tempat wisata karena memiliki potensi pembeli yang tinggi. Meskipun biaya sewa tempat relatif mahal, hal tersebut tetap dipilih karena pendapatan yang diperoleh juga lebih besar. Yang kedua yaitu teori aglomerasi. Teori ini menjelaskan bahwa usaha-usaha yang sejenis cenderung berkumpul di satu wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena beberapa keuntungan seperti efisiensi biaya produksi dan distribusi, ketersediaan tenaga kerja yang lebih mudah, dan juga menarik lebih banyak konsumen karena banyak pilihan dalam satu tempat. Di Bukit Tinggi, kita bisa melihat banyak tokoh oleh-oleh dan juga kuliner khas Minangkabau yang berada dalam satu kawasan. Hal ini membuat wisatawan lebih mudah berbelanja dan juga membandingkan produk. Yang ketiga yaitu penerapan di Bukit Tinggi. Jika kita lihat penerapannya, Bukit Tinggi menjadi contoh nyata dari kedua teori ini. Karena banyak usaha yang berkumpul di pusat kota, menargetkan wisatawan sebagai konsumen utama, dan juga memanfaatkan lokasi strategis untuk meningkatkan penjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teori lokasi dan aglomerasi tidak hanya sekedar konsep, akan tetapi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmira. Kepada Azmira dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu dampak positif dari fenomena tersebut. Nah, dampak positif dari fenomena ini yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan, yang dimana ekonomi meningkat sehingga pendapatan yang dimana itu tuh dapat meningkatkan pendapat masyarakat lokalnya. Lalu ada banyak lapangan kerja, yang dimana ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pusat UMKM untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan menjadikan daerah tersebut sebagai pusat ekonomi regional. Dengan adanya aglomerasi, aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup dan berkembang pesat. Selanjutnya ada dampak negatif. Eh, Selain dari dampak positifnya, terdapat juga dampak negatif dari fenomena ini. Yang pertama yaitu terjadinya kemacetan karena aktivitas yang padat. Lalu persaingan usaha yang semakin ketat dan kenaikan harga sewa tempat usaha. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah maupun pelaku usahanya. Untuk kesimpulannya, teori lokasi ini berperan dalam menentukan tempat usaha yang paling strategis, sedangkan teori aglomerasi menjelaskan mengapa usaha-usaha tersebut cenderung berkumpul di satu lokasi. Kedua teori ini saling berkaitan dan berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, seperti yang terlihat di Kota Bukit Tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.